Tidak mengikuti beritanya, ya. Gimana dengan tanggapan itu, Mas? Laporan polisi itu, Mas? Biasanya nggak ada tanggapan apa-apa. Ya, biasa ya. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak itu. Ya biasa lah. Santai aja, ya. Tapi ungkapannya kan juga kasar dekat ya, Mas? sama- Maksudnya bilangnya kan agak kasar ya, Mas? Ya itu biar warga aja yang menilai, ya. Nah, kalau saya santai, ya. Selama ini juga dekat sama Mas Rocky. Sama Rocky Gerung kan selama ini juga dekat. Ya semuanya dekat. Tapi Semuanya berkawan. dengan anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar tempatan? Saya belum lihat videonya, Mas. Ya, belum. Nanti Mengutip juga jangan-jangan, tetapi intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya, it is like by kayak seperti ada desainnya begitu. Dan ini menurut saya tidak sehat dalam proses penegakan hukum, kan? Oke. Belum lagi kalau kita bicara apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu ya? Oke, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan atau pasal tidaknya, lainnya, karena ya, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan Ya. atau tidaknya, mungkin saya ingin tanyakan dulu begini. Ini kan laporan sudah masuk ya ke Polda Metro ya. Nah, Anda menerima nggak surat resmi terkait dengan pelaporan itu? Mungkin itu dulu yang harus dikelirkan di sini ya. Karena kan Anda juga dilaporkan. gini Mbak, kalau hari ini kita dilaporkan, itu surat panggilannya nggak mungkin hari ini juga, mungkin berapa hari lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah iya ya Polda Metro Delik aduan, Pak. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Agaknya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan akan menindaklanjuti laporan terhadap saya. Karena saya akan mengatakan, ya kalau saya dilaporkan, ya laporkan juga dong yang ada akun TikToknya, yang WA-nya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa potongan dari pernyataan Rocky Gerung itu secara sengaja bahkan seolah-olah diglorifikasi oleh so-called pendukung Jokowi sendiri kan dalam berbagai platformnya. Jadi seperti sengaja untuk mengglorifikasi ini agar Rocky bisa dipolisikan. Itu persepsi saya ya, pendapat saya ya, begitu. Jadi kalau Karena itu menurut saya ya sangat aneh kalau yang dipilih cuma Refli Harun doang yang dilaporkan, kalau seandainya memuat itu di dalam platform media menjadi persoalan. Karena kalau kata-kata yang tadi ya B sama T itu coba Google saja, itu hampir semua media memuatnya begitu. Karena itu kan yang dipersoalkan kan, bukan yang lain. bisa kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya orang melakukan itu. Jauh lebih komprehensif karena saya kan tidak by intention memuat itu, tetapi memuat orasi Rocky Gerung di acara asosiasi atau serikat buruh. Jadi itu videonya kan 1 jam lebih. Sementara perkataan mengenai BT itu kan hanya perkataan beberapa detik saja dan itu secara sengaja dimuat oleh pihak-pihak lain, bukan saya tentunya. Ini adalah live streaming, paham ya, live streaming. Kalau kita bicara live streaming kan kita tidak bisa mengontrol apa yang ingin dikatakan pembicara dan lain sebagainya. Kalau setiap hal seperti itu kita dicari-cari salahnya, ya sudah semua orang masuk penjara kalau begitu ya. Apa begitu penegakan hukum itu? Sekali lagi ini live streaming Rocky Gerung selama 1 jam lebih. Kelihatan tuh di TV One juga begitu. Dan saya kira bukan hanya saya yang men-live streaming ini, tapi ada beberapa media lainnya. Tetapi soal BT itu kan orang nggak terlalu
membuat kegaduhan sampai kemudian ini diglorifikasi justru menurut saya oleh pihak-pihak tertentu. Dirujak gegara hina Jokowi, Rocky Gerung dapat backingan pakar hukum. Rocky juga pernah dikata-katain lebih kasar dari bajingan tolol. Dikutip dari Populis Jakarta, pakar hukum tata negara Refli Harun pasang badan membela Rocky Gerung yang saat ini menjadi bulan-bulanan dan dilaporkan ke pihak kepolisian telah menyerang Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar bajingan tolol. Refli mengatakan Rocky Gerung bukan kali ini saja dipolisikan, ia kerap diseret ke jalur hukum karena pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Namun yang bersangkutan selalu lolos karena perkara yang dialamatkan kepadanya memang tak terbukti. Sebaliknya, kata Refli Harun, Rocky Gerung justru sama sekali tidak pernah memperkarakan orang lain. Padahal dia juga kerap diserang secara personal dengan kata-kata yang jauh lebih sensitif dan tergolong sadis. Kita harus paham antara jabatan dan pribadi. Kalau soal ngata-ngatain, Rocky itu bukan orang yang tidak pernah dikata-katain. Lebih kasar dari itu saja saya kira pernah, kata Refli Harun dilansir populis.id dari saluran YouTube miliknya Selasa 1 Agustus 2023. Refli Harun lantas mengungkit kata-kata lawas Rocky Gerung, di mana kata dia Rocky pernah menyebut masalah kesopan santunan tidak bisa diukur dari kata-kata seseorang. Sopan santun dan etika semestinya ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Saya ingat ucapan Rocky, kalau pikiran itu nggak perlu bersopan-sopan ria, kalau bersopan itu dalam tindakan. Rocky itu bukan orang kemarin sore yang mengkritik pemerintahan. Memang terkadang tipis antara penghinaan dan mengkritik, itu bisa dibedakan dengan objeknya. Tentu yang dimaksud Rocky sebagai Jokowi itu pasti sebagai presiden, kepala negara atau pemerintahan, ucapnya. Dalam sistem pemerintah presidensial tidak berlaku the king can do no wrong. Itu kalau sistem parlementer ada raja atau ratu. Karena dia tak punya kekuasaan eksekutif, privasinya harus dilindungi walaupun tidak ketat-ketat amat. Di Inggris masih saja dikritik, tambahnya. Refli Harun lantas meminta agar masalah Rocky Gerung dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pernyataannya kepada Jokowi, kata dia, tidak harus diselesaikan lewat jalur hukum. Ini coba dengan kepala dingin, tapi jangan punya semangat memenjarakan satu sama lain. Tambahnya, tentu saja tidak boleh menghina, tapi kita harus bedakan antara jabatan dengan manusianya. Dalam prinsip berdemokrasi, seseorang itu memegang jabatan, maka dia harus siap jadi sasaran publik atau dikritik. Tuntasnya, saya ingat ucapan Rocky, kalau pikiran itu nggak perlu bersopan-sopan ria, kalau bersopan itu dalam tindakan. Rocky itu bukan orang kemarin sore yang mengkritik pemerintahan. Memang terkadang tipis antara penghinaan dan mengkritik, itu bisa dibedakan dengan objeknya. Tentu yang dimaksud Rocky sebagai Jokowi itu pasti sebagai presiden, kepala negara atau pemerintahan, ucapnya. Refli mengatakan, Rocky Gerung bukan kali ini saja dipolisikan, ia kerap diseret ke jalur hukum karena pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Namun yang bersangkutan selalu lolos karena perkara yang dialamatkan kepadanya memang tak terbukti. Di mana kata dia Rocky pernah menyebut masalah kesopan santunan tidak bisa diukur dari kata-kata seseorang. Sopan santun dan etika semestinya ditunjukkan lewat perbuatan nyata.